Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Perkenalkan, nama saya Nining Rahayu, guru SDN 360 Perkebunan Patiluban, calon guru penggerak Angkatan 8 Mandailing Natal. Kita buatlah kepada anak-anak kita, menanamkan kontrol diri mereka bahwasannya kita ataupun anak didik kita memiliki tujuan yang mulia. Apa tujuan mulia itu? Nilai-nilai kebajikan. Nah, ada pertanyaan, nilai-nilai kebajikan itu apa? Salah satu contohnya nilai kebajikan itu adalah ada pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Jadi nilai apa di dalamnya? Nilai berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti bisa kita bayangkan ibu-ibu, kalau kontrol diri ada pada diri kita dan anak murid, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mungkin dia akan bisa mencapai tujuannya tanpa terikat dengan hukuman, tata tertib atau aturan. Yang kedua, berkebinekaan global, rasa menghormati satu dengan yang lainnya, dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam misalnya adat istiadat. Maka dia karena ada kontrol diri dari dirinya sendiri secara pribadi, maka itu akan terjaga kerukunan antar sesama kita. Kemudian lagi gotong royong, nilai kebajikan gotong royong. Kita tahu semua gotong royong itu bekerja sama, berkolaborasi satu dengan yang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Kita bekerja sama, kita satu ruang lingkup. Misalnya di satuan pendidikan SMP, di satuan pendidikan SD, kita rangkum di situ kerjasama satu dengan yang lainnya agar menghasilkan kekompakan tadi, termasuk nilai kebajikan. Dan ada mandiri, ada kreatif, ada bernalar kritis. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu semuanya karena memang sudah diterapkan di sekolah kita tentang keilmuan tadi. Nah, itulah Bu, nilai-nilai kebajikan itu contohnya profil pelajar Pancasila. Nah, materi yang kedua, teori motivasi. Nah, ada 3 Bapak Ibu teori motivasi ini. Pertama, hukuman. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, restitusi. Apa sih maksudnya? Nah, kita sebagai contoh, misalnya saya ingin mengerjakan sesuatu. Misalnya saya mau mengerjakan tugas-tugas nih. Kalau nggak saya kerjakan nanti saya akan misalnya dapat teguran. Kalau nggak saya kerjakan misalnya nanti saya dapat hukuman. Sama kayak murid. Kalau nggak dikerjakan nanti tugas-tugas ini saya akan dapat hukuman dari guru. Kalau nggak saya kerjakan nanti misalnya ini saya akan dapat tindakan. Nah, murid ataupun kita maunya jangan ada datangnya tentang motivasi ini tentang hukuman tadi. Karena kita nggak akan merdeka. Jadi bagaimana? Lanjut yang kedua, penghargaan. Biasanya kita melakukan, saya mengerjakan ini, nanti akan dapat pujian dari orang lain, ya kan? Saya misalnya melakukan ini akan mendapat uang. Saya misalnya murid misalnya, kalau mendapat ini saya akan diberikan guru penghargaan. Nah, hal itu teori motivasi itu kurang baik ibu sekalian. Nah, mana yang baik? Hukuman itu teori motivasinya tidak baik. Kemudian itu kalau memberi penghargaan itu tidak baik karena adanya paksaan-paksaan di situ. Bagaimana yang baik? Dengan cara restitusi. Apa sih restitusi itu? Seperti itu kan? Restitusi itu adalah suatu tindakan yang datang dari diri kita sendiri, merupakan motivasi diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, bagaimana menghargai diri kita sendiri, intinya dari diri kita sendiri. Artinya, kitalah yang bertanggung jawab tanpa ada embel-embel penghargaan. Kitalah yang bertanggung jawab, muridlah yang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu tanpa embel-embel takut dihukum, tanpa embel-embel ingin mengharapkan uang, tanpa embel-embel ingin mengharapkan pujian. Tapi karena apa? Karena tanggung jawab diri kita sendiri. Karena adanya motivasi intrinsik. Arti motivasi intrinsik itu adalah kemauan diri sendiri kita.
kemauan diri kita sendiri ini karena kita mempunyai tujuan mulia. Apa tujuan mulia? Pasti setiap manusia itu memiliki tujuan yang mulia. Apa tujuan mulia tadi? Nilai-nilai kebajikan. Itu Bapak, itu Ibu ya, kalian tentang teori motivasi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ini? Kan begitu. Nah, selama ini ibu-ibu sekalian kita buat ini misalnya kayak di dalam kelas ada peraturan-peraturan, ada tata tertib. Sebenarnya saya kasih lagi contoh. Ketika kita mengendarai sepeda motor, ada peraturan dari pemerintah. Kita disuruh pakai helm, ya kan? Nah, kemudian kita pakai helm di tengah jalan misalnya gitu. Tapi di saat ada polisi. Nah, kalau misalnya polisi nggak ada, kita buka helm. Padahal sebenarnya kita memakai helm itu untuk keselamatan kita di jalan. Sama dengan dia keyakinan kelas ini. Kalau kita buat peraturan di kelas, peraturannya itu misalnya jangan ribut, harus jangan terlambat, itu peraturan di dalam kelas. Tetapi kalau kita berkeyakinan sama seperti memakai helm tadi, kita yakin ada nggak ada polisi di depan kita pasti pakai. Karena kenapa? Karena ini sudah merupakan keyakinan kita. Kalau kita pakai helm itu pasti selamat. Begitu juga keyakinan kelas. Kita akan buat keyakinan kelas di ruangan kita. Untuk apa? Untuk menjadikan murid ini mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita buat seperti peraturan, mereka murid-murid kita akan merasa tertekan. Nah, kata-kata peraturan biasanya banyak dia kalimatnya itu dengan menggunakan kalimat negatif. Negatif bukan arti tanda kutip yang jelek, tapi misalnya jangan ribut. Kata jangan ini merupakan penekanan kepada siswa. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi kata-kata jangan ribut ini kita bentuk dalam satu keyakinan kelas? Saya bawa contoh ibu-ibu sekalian. Inilah dia contoh keyakinan kelas untuk kelas 4. Jangan terlambat misalnya, itu nilainya nilai negatif. Maka di sini kita buat hadir tepat waktu. Ada ibu hadir tepat waktu? Nah, kalau peraturan biasanya ini bersifat lebih rinci lagi. Tapi kalau keyakinan kelas berupa abstrak. Abstrak ini adalah umumnya. Kata-kata umum kita ambil, jangan kata-kata. Nah, hadir tepat waktu. Kemudian jangan kita buat jangan tidak memakai baju seragam misalnya. Tapi kita buat berseragam sekolah lengkap. Berarti mereka harus sudah tahu kalau setiap hari harus berseragam. Kalau misalnya hadir tepat waktu, mereka pasti tahu, pasti jangan sampai terlambat. Kemudian satu lagi bertanggung jawab dengan tugas. Nah, kalau kita misalnya kasih tugas nih, PR, pelajaran, atau tugas kebersihan atau yang lain, karena udah ada keyakinan kelas, mereka yakin dengan bertanggung jawab terhadap tugas tadi, mereka mendapat konsekuensi nanti. Nggak mengerjakan tugas pasti seperti ini. Nah, sebelum kita menyusun ini nanti ada 7 langkah sebelum masuk kemari. Nah, kemudian ruangan kelas untuk belajar. Ini mengantisipasi mereka jangan ribut. Mereka tahu kalau kelas itu belajar, maka sebelum kita menyusun ini kita sampaikan ruangan kita ini untuk belajar anak ibu. Berarti kita di sini tidak boleh ribut. Nah, untuk kesepakatan kita membuat keyakinan kelas dan terbuatlah di sini ruangan kelas kita untuk belajar. Bolehkah ruangan kelas kita untuk bermain? Boleh. Ketika misalnya kegiatan pembelajaran kita ada teknik atau metode bermainnya. Seperti itu kita sampaikan sebelum membuat ini. Nah, ini Bu ya. Berarti contohnya menghormati orang lain. Artinya di sini nanti ada yang berantem. Jadi kalau sudah ada nanti keyakinan kelas menghormati orang lain, maka terciptalah kerjasama dan rukun dan damai di dalamnya. Nah, kemudian kebersihan kelas tetap terjaga. Berarti semua unsur-unsur keindahan, semua unsur-unsur kebersihan sudah terangkum di dalamnya. Sebelum membuat ini, guru yang bersangkutan akan menjelaskan langkah-langkahnya. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, misalnya begini.
Bagaimana langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas ini? Pertama, pada ibu kalian, kita menyuruh murid kita bercurah pendapat. Buatkan kertas 1 lembar. Kira-kira apa yang kita buat di sini? Yang kamu mau di kelas kita ini ngapain buat? Kasihkan kertas 1 lembar. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi curah pendapat mereka. Kalau misalnya dia masih ada misalnya bentuk-bentuk kayak peraturan-peraturan, maka seleksi dia menjadi bentuk keyakinan kelas. Nah, diseleksi misalnya nggak usah banyak-banyak ibu, cukup misalnya 3-7 aja. Supaya misalnya kalau dia sedikit aja, mereka akan nanti cepat mengingat. Kalau banyak-banyak, mereka nanti lupa. Sedikit aja tapi mencakup keseluruhannya. Setelah kita buat langkah-langkahnya tadi ibu, misalnya dipilih, sudah dipisah-pisahkan misalnya mana yang bentuk peraturan, mana yang mendekati keyakinan, itu dirangkum, kemudian dicetak, boleh tulisan tangan, boleh lukisan, bebas, bagaimana ibu-ibu semuanya mau berkreasi. Kebetulan saya print pakai aplikasi Canva. Jadi di-print, kemudian berbentuk poster. Ini jadi poster ya Bapak Ibu. Letakkanlah di dinding yang mudah terbaca oleh anak murid kita. Nah, tidak tercapai secara akademik atau tidak berhasil secara akademik, sebenarnya itu ada penyebabnya. Dia tidak tercapai secara akademik, belajar di sekolah itu ada penyebabnya. Karena tidak terpenuhilah tadi kebutuhan dasar dia. Terkadang ada murid itu kekurangan kasih sayang di rumah. Dia ingin istilahnya mendapatkan kasih sayang di sekolah ini. Yang dia ingin akan diperolehnya dari seorang gurunya. Jadi bagaimana kira-kira tampilan kita memberikan kasih sayang kepada murid kita di sekolah. Kemudian misalnya dia telah berbuat banyak misalnya di bidang lain, misalnya dia di matematika tidak sukses, tapi misalnya di bahasa Indonesia dia sukses. Tetapi dia tidak mendapat perhatian dari guru atas keberhasilan di bidang studi tersebut. Maka inilah kita tugas guru untuk merangkum semuanya murid kita ini dari segi bakat dan minatnya tadi, agar kita pahami dia kebutuhan apa yang diperlukannya. Nah, mungkin sudah paham ya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut Ibu ke materi yang kelima. Murid itu akan merasa dendam kepada kita sebagai guru. Dan itu mungkin kita rasakan. Saya secara pribadi sendiri, ketika guru saya dulu menghukum saya, itu duduk di kelas SMP, di sekolah SMP. Sampai sekarang, ibu-ibu sekarang, saya masih ingat hukuman itu. Itulah posisi kontrol hukum tadi. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Misalnya begini, ada murid yang melakukan kesalahan, kita memanggil murid tersebut. Setelah kita misalnya tanyain dia, ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat misalnya nanti si pembuat itu merasa bersalah. Apa dia misalnya? Kalau inilah sikapmu, kayak mana malu orang tuamu kalau nanti orang itu tahu. Si anak akan merasa bersalah dengan kata-kata ibu itu tadi. Merasa dia ini tidak berarti apa-apa terhadap orang yang disayanginya. Itulah yang dikatakan pembuat merasa bersalah. Itulah dampaknya kepada dia. Dia nanti akan merasa tidak berarti apa-apa di lingkungan orang yang disayanginya. Karena kita telah memojokkan kepada orang-orang yang disayanginya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini mungkin kita sebagai kita ada juga yang telah membuat posisi teman. Tapi posisi teman ini Bapak Ibu, kita bicara seperti teman terhadap murid. Yes, oke. Tapi ada dua dampak. Pertama, dampak positif adalah hubungan guru dengan murid akan berjaga baik. Itu secara positif. Tetapi dampak secara negatif, ketika kita tidak bisa menolong si murid tadi, maka dia akan kecewa. Itulah dia posisi teman. Kemudian lanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah kita sebagai guru di situ mengawasi tadi anak-anak didik kita. Kita awasi, kita mengawasi mereka dengan data-data, dengan aturan-aturan, kemudian lagi dengan konsekuensi-konsekuensi. Apakah itu? Misalnya ada pertanyaan, kamu telah berbuat kesalahan hari ini, ya.
Kamu tahu konsekuensinya hari ini kalau kamu berbuat kesalahan? Ya. Kamu nanti akan diberikan waktu 10 menit untuk tinggal di dalam kelas untuk mempelajari ketinggalan pelajaran yang tadi. Nah, si guru sebagai posisi pemantau tadi, dia punya data-data, punya aturan-aturan untuk diserahkan kepada anak tadi. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi seorang guru yang memberikan tanggung jawab penuh terhadap siswa, kemudian posisi memberikan solusi yang terbaik kepada siswa tadi atas apa tindakan yang telah dilakukan. Misalnya bagaimana bekerja sama dengan siswa tadi, apa-apa langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan dalam kegiatan kita, dalam kesalahan dia tadi itu. Maka posisi manajer inilah yang baik kita terapkan di sekolah, karena di situ adalah menjadikan anak didik kita bertanggung jawab, menjadikan anak didik kita mandiri. Itu Bapak Ibu posisi untuk seorang guru, ataupun bisa jadi seorang orang tua, ataupun bisa jadi seorang kepala sekolah kepada gurunya, atau misalnya kita kepada siswa kita. Posisi manajer lain harus kita miliki, karena di sini adalah bersifat bertanggung jawab, memberikan solusi yang terbaik dengan cara-cara misalnya humanis. Nah, itu dia di posisi kontrol. Nah, dari kelima materi tadi ini sebagai identitas, baru kita kasih seperti ini. Kamu jangan takut, kamu jangan takut. Ibu pun pernah dulu melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu pernah terlambat dulu di sekolah. Jadi di sini dia tidak ada kelembutan dalam hatinya dan tidak ada ketakutan lagi. Karena tadi kita sudah tanya ya tentang kesalahan dia. Kemudian di sini nanti kita stabilkan dulu identitas dia. Oh, ibu pernah juga lo terlambat seperti kamu gitu kan? Misalnya nggak apa-apa. Lo bisa merasa takut. Kalau misalnya kamu terlambat nggak apa-apa, karena ibu pun di sekolah pernah terlambat juga. Nah, ini sudah ada ketenangan dalam hatinya. Baru bagaimana kita memberikan solusinya dengan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak kalau kita ada keyakinan kelas? Karena kita punya keyakinan tadi kan? Iya. Nah, kalau kamu terlambat, apakah kamu bisa dikatakan mengindahkan keyakinan kelas kita? Oh, enggak, Bu. Nah, itu dia tadi. Maka marilah kita sama-sama, pada keyakinan kelas kita sudah ada. Mari sama-sama kita indahkan keyakinan kelas kita, bahwa di situ kita hadir tepat waktu. Nah, ini kan keyakinan kelas kita hadir tepat waktu. Nah, mari sama-sama kita mengindahkan keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak ibu sekalian? Bisa kan? Bagaimana anak ibu yang terlambat? Bisa kan? Nah, dia jadi nggak ketakutan nanti siswa itu. Cuman dia berpikir, oh iya, ada solusinya seperti ini. Aku harus mengindahkan ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Yang terakhir, tujuannya adalah disiplin positif merupakan kontrol diri. Untuk kesimpulannya ya Bapak Ibu kalian, ibu-ibu sekalian, kesimpulannya adalah disiplin positif ini merupakan kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan yang mana kita berpedoman kepada teori motivasi restitusi yang menghasilkan keyakinan kelas sebagai kebutuhan dasar manusia yang dikontrol oleh posisi kontrol manajer. Nah, untuk penyelesaian masalah itu kita buatlah segitiga restitusi, maka keseluruhannya akan menghasilkan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun kelas ataupun di masyarakat ataupun di keluarga. Demikian saja ibu-ibu sekalian, saya kasih waktu mungkin kurang lebih 10 menit. Mana tahu ada pertanyaan yang akan disampaikan, dan saya mampu untuk menjawabnya, saya akan jawab saat ini juga. Jika saya tidak mampu menjawab, saya akan mempelajari lagi dulu di rumah. Suatu saat saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu selalu kalau di tahun ajaran baru itu begitu, aku nanti begini.
Kalau di SMP dengan seiringnya waktu itu biasanya ada tularan-tularan penyakit. Misalnya kita udah cepet, udah apa, yang piketnya lambat, teman yang lainnya lambat. Lama-lama, loh kok aku aja ya yang punya sekolah ini. Seperti itu ya kan. Karena kita nggak guru kelas, kita guru mata pelajaran kan kayak gitu. Kalau mungkin untuk mata pelajaran yang lain dia datangnya terakhir, itu nggak ngaruh sama kita. Tapi kalau pas sama-sama jam pertama dan yang berkewajiban kayak yang piket itu biasanya nularin Bu. Terus pikiran yang untuk disiplin positif, aku nanti loh integritasku sama Tuhan ketahuan, boleh kawanku aja kayak gitu, juga itulah kayak gitu. Jadi untuk ini Bu ya, sedikit apalah solusinya ya biar disiplin positifnya itu biar tetap aja di hatiku gitu. Biasanya aku suka ketularan. Ya, oke. Nah, kita kembali dari pertanyaan Ibu Putri tadi kepada stimulus respon. Yang seharusnya ada nanti di sini teori kontrol. Nah, yang dikatakan stimulus respon ini tindakan rangsangan kita sebagai manusia, saya katakan di sini. Misalnya kita ingin orang lain seperti kita, ya. Kita ingin orang lain seperti kita. Maka kalau teori kontrol oleh Diane Gassen di sini yang telah diteliti dan diriset oleh misalnya Dr. William. Secara teori kontrol, kita tidak bisa merubah orang lain. Nah, ini dia tadi yang selama ini kita lakukan, misalnya secara stimulus respon ini adalah kita ingin orang lain itu seperti kita. Kita sudah bisa, kita sudah datang tepat waktu, sedangkan orang lain misalnya tidak bisa. Maka diri kita sebagai kita tidak bisa menjadikan orang lain itu seperti kita. Bagaimana biar orang lain itu seperti kita? Maka di sini ada jenjang-jenjangnya. Jenjangnya mana? Misalnya gitu. Misalnya kita sebagai guru, kita punya kepala sekolah. Maka di sini nanti posisi kontrol ini bukan saja kepada guru, tapi murid juga ada, guru juga ada, kepala sekolah juga ada. Maka kepala sekolah di sini akan bertindak untuk mengambil tindakan pendisiplinan positif pada suatu tempat tersebut. Nah, ini dia tadi. Jadi kita kembali kepada teori kontrol ya, Bu Dwi. Berarti ini sudah diteliti oleh Dr. Willem tadi ini. Maka ini memang kita tidak bisa merubah orang lain seperti diri kita. Inilah yang sudah diteliti. Yang selama ini misalnya kita beranggapan seperti ini. Saya pernah juga misalnya seperti ini gitu kan. Nah, kita menyadari teori kontrol itu seperti ini. Maka kuncinya adalah kembali ke motivasi intrinsik. Motivasi diri kita sendiri di dalam. Bagaimana cara menghargai diri kita aja. Jadi kalau udah timbul menghargai diri sendiri, itu akan timbul menghargai orang lain. Nah, itu Bu Dwi, gimana kira-kira jawabannya Bu Dwi? Alhamdulillah, terima kasih jawabannya menginspirasi ya. Ke depan mudah-mudahan nggak ketularan lagi. Oke, terima kasih Bu Dwi. Kasih aplasan dulu ini boleh ya, aplasan boleh. Mengenai studi kasus kemungkinan di kelas rendah ya Bu ya. Ya. Bagaimana itu bagaimana mengatasi siswa yang tidak mau menulis, kemudian menangis kalau disuruh menulis, bagaimana itu solusinya supaya tercipta belajar yang merdeka. Sudah Bu, cukup kita ya. Nah, kembali tadi ketika ada studi kasus, kembali kita ke materi yang ke-6. Maka materi yang ke-6 ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada pertama sekali kita ambil validasi tindakan yang salah yang dilakukan siswa tadi Bu tidak mau menulis ya kan. Nah, ini kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Kamu kenapa nggak mau menulis? Jadi kita mendekatinya kalau kelas rendah ini secara humanis atau dengan bahasa gaya tubuh kita, bahasa tubuh kita. Karena kalau kelas-kelas tinggi seperti di SMP itu bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Kalau misalnya murid yang misalnya kelas rendah ini dengan bahasa tubuh kita, bagaimana bahasa tubuh kita biar menimbulkan misalnya rasa senang murid tadi itu, berarti kita di sini ngomong. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada menuntun kembang tumbuhnya
kembangnya atau tumbuh kembangnya siswa tadi. Ibaratnya siswa ini tadi kayak butir-butir kayak benih padi. Jadi kita tanamkan misalnya benih padi itu di dalam. Kalau memang dasarnya benih padi ini sudah bagus, tambah lagi cara kita mengayomi si siswa tadi ini, maka tumbuhan itu akan jadi bagus. Tapi kalau misalnya benih tadi kurang bagus dan kita sebagai guru baik dalam menuntun si anak ini tadi, mungkin bibit yang kurang bagus tadi bisa jadi bagus. Nah, itulah gunanya guru ini tadi kan, berarti guru ini menuntun tumbuh dan kembangnya siswa tadi untuk keselamatannya agar nyaman, agar aman, agar merdeka tadi. Nah, ini dia tadi langkah-langkahnya itu Bu Mega. Tanyain dulu kesalahan-kesalahan dia, kemudian buat menstabilkan identitasnya itu kita buat tulannya, oh bukan kamu aja seperti ini. Dulu misalnya ibuku di kelas 1 mengajar atau di kelas 2 ada juga siswa seperti kamu, tapi dia itu berubah dengan cara dia yang pandai lah, misalnya Ibu Mega ini dengan bahasa tubuh Ibu Mega, kemudian dengan kata-kata atau mungkin perbuatan-perbuatan ibu di situ. Nah, maka saya sampaikan di sini, buatlah keyakinan kelas itu tadi, supaya mereka nanti tahu misalnya tugas-tugas pokoknya dalam kelas, ya kan? Nah, itu Bu Mega. Begitu caranya kalau diterapkan. Ini sebenarnya pertanyaan saya harus di sini. Gimana Bu Mega? Terima kasih. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.